Saya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, kamu. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Suruhkan haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh,
Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Halo semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di GJKI Andil Online Service. Dan saya ingin menyambut jika ada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa syafaat di pagi hari ini. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di bawah layar Anda. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini, saya ingin mengundang semuanya kita untuk sehati berdoa buat pergumulan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih dikasih kesempatan untuk berdoa Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu, kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu tercurah kepada kami Tuhan. Biar kiranya puji-pujian yang kami taikan menjadi dupa yang harum Tuhan.
Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah semua sakit penyakitnya. Dan Tuhan, bagi yang berbeban berat, kiranya Tuhan memberi kelegaan dan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, bagi yang lagi cari kerjaan dan usaha Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka jalan buat yang di dalam mencari usaha, cari pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Ajarkan kami senantiasa berjalan bersama Engkau. Ajarkan kami senantiasa berserah pada Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah Allah kami yang baik, dan Allah kami yang tahu keperluan kami Tuhan. Berkatilah semua pekerjaan dan usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, saat ini kami belum bisa kebaktian di gereja, tapi kami sukacita kami penuh Tuhan, karena kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah online Tuhan, dan kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah gereja-gereja di Indonesia ini juga Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, dan bisa banyak orang mengenal Engkau, mengenal kasih Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan, dan banyak orang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkannya. Tuhan, berikanlah hikmat pada bangsa dan negeri kami ini Tuhan, hingga ada satu kesatuan Tuhan untuk membangun kembali perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan perekonomian bangsa kami ini di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang memulihkan semuanya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang memasuki new normal Tuhan. Kiranya bisa berjalan dengan tertib Bapa. Kami juga percaya Tuhan, rawatan tangan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga mau berserahkan semua bangsa dan negeri ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua doa ini hanya di dalam tangan-Mu, karena kasih-Mu begitu besar Tuhan kepada kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sembuh doa, serahkan semua doa ini hanya di tangan Engkau. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat dikumpulkan hari ini di sini, walaupun dalam keadaan online Tuhan, tapi pasti itu semua berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia ini, agar Indonesia dapat dipulihkan kembali, agar kedepannya tidak akan ada bencana-bencana yang menimpa lagi ke Indonesia. Dan Tuhan juga tolong berkati agar Indonesia ini dapat pulih dari COVID yang melanda. Dan juga Tuhan, tolong juga berkati untuk nanti pembicara yang akan membawakan firman. Tuhan tolong berkati agar firman yang diberitakan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi saya yakin kita semua bersuka cita. Pada tahun lalu, COVID mulai masuk ke Indonesia ini, dan masih terjadi sampai sekarang. Dan juga pada tahun 2021, banyak bencana yang terjadi pada awal tahun ini. Ada banjir di Kalimantan Selatan, ada juga gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, terjadi juga longsor di Sumedang dan juga di Puncak. Dan baru saja kemarin terjadi banjir di Jakarta. Dan kita hanya bisa berharap agar Indonesia dapat melewati semua masalah tersebut.
Dan juga kita hanya bisa berdoa agar Tuhan dapat memulihkan bangsa ini. Mari kita sembah dan puji Dia. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar dapat memuji Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Bapa, pulihkan. Oh, Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan.
pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Indonesia, kembali Indonesia. Sudah siap memuji nama Tuhan? Kita yakin Tuhan kita pasti sudah memulihkan negeri kita ini. Maka dari itu mari kita puji Dia, kita sembah Dia, dan kita bersuka, dan juga kita bernyanyi untuknya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita puji Tuhan kita lagi dengan penyanyi Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, angkat tangan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita puji Dia, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Dia akan selalu menyediakan apapun yang kita perlu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, Kau setia. Kita puji Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman yang
Maka dari itu, mari kita sembah Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Setia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Shalom semuanya, welcome back to GJKI Andir Online Service. Dan saya harap jemaat semua tetap semangat dan sehat ya. And this is GJKI Andir News for this week. Puji Tuhan, walaupun kita masih belum bisa berkumpul seperti biasa, tetapi saya senang sekali ketika sampai saat ini kita masih bisa melakukan ibadah secara online bersama. Selamat datang juga bagi Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami. Dan sampai saat ini, GJKI Andir masih akan melakukan kegiatan secara online dan virtual seperti berikut ini. Yang pertama adalah ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam di via aplikasi Zoom. Yang kedua adalah pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pada pukul 7 malam juga di via aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah Youth GJKI Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore juga di via aplikasi Zoom. Yang keempat adalah Sekolah Minggu GJKI Andir setiap hari Minggu pukul 6:45 pagi bisa ditonton melalui YouTube dan Facebook Superbook. Dan yang terakhir adalah GJKI Andir Online Service pada hari Minggu pada pukul 9 pagi bisa ditonton di YouTube channel GJKI Andir. Terima kasih atas donasi yang telah disalurkan. Tidak diukur seberapa besar atau kecilnya, kami yakin setiap bentuk kebaikan pasti dapat memberkati. Dan sampai saat ini kami masih melakukan dan menerima penerimaan bantuan, dan kami memastikan seluruh donasi tersebut akan tersalurkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Thank you for your kindness and God bless you all. Nah, sebelum ibadah dimulai, udah pada subscribe YouTube channel GJKI Andir Bandung belum? Kalau belum, yuk boleh subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @youthgjki Andir dan akun Facebook kami di GJKI Andir.
karena masih banyak informasi yang bisa didapat dan tentunya akan memberkati kita semua. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan, Anda masih bisa memberikannya secara online melalui nomor rekening berikut atau melalui QR Code yang tersedia di layar. Selamat memberi. Kita tetap patuhi peraturan pemerintah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap produktif walaupun terbatas, seperti belajar hal baru, membaca konten positif, dan lainnya. Pergi bareng keluarga hari Sabtu malam, naik mobil melintasi kota. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan saya. Happy Sunday all and enjoy the service. Bye. Shalom, Jemaat GJK Andir, dimanapun berada, kembali kita bertemu di kebaktian online ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti. Bersama Tuhan kita pasti luar biasa. Mengapa? Karena Allah kita yang memegang, yang menjaga hidup kita. Dan Allah kita yang Allah panjang sabar selalu membimbing kita. Mari, semua kita akan mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan pada kami hari ini, Tuhan Yesus. Walaupun di dalam keadaan pandemi, tapi kami tetap bisa menyembah Engkau. Kami tetap bisa memuji Engkau. Kami bisa tetap mendengar firman Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami, berkat dan masalah. Kami yakin Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Engkau terhadap hidup kami, sehingga kami tetap bisa berjalan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya berdoa, amin. Ada sebuah pernyataan, sabar itu melelahkan, sabar itu membuat hati kesal, sabar itu susah banget. Apalagi kalau orang yang kita tolong tidak bertobat sama sekali. Susah itu membuat emosi jiwa. Susah itu membuat hati kita gelisah. Dan katanya, sabar itu indah. Kapan waktunya? Ya sabar saja. Itu sebuah pernyataan yang membuat mungkin kita tersenyum. Mengapa kita buat kita tersenyum? Karena kita sering mengalami itu. Kita capek, kita lelah menungguin orang. Kita capek, lelah menungguin perubahan dari orang itu. Kebanyakan kita gagal, tapi terus kita harus berusaha. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang tidak pernah lelah menunggu kita. Kita punya Allah yang tidak bete, tidak sakit hati akan ketidaksetiaan kita. Kita punya Allah yang mau diminta tolong terus menerus dengan doa-doa kita. Dan kita punya Allah yang tidak pemarah, yang melampiaskan kemarahannya kepada ciptaannya dengan ganjaran-ganjaran, dengan hukum-hukuman. Tapi kita punya Allah yang panjang sabar dan kasih setianya terus-menerus dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah panjang sabar. Kita akan ambil nats Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 8, dikatakan di sini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kalau panjang sabar Allah itu bisa kita tanyakan kepada seseorang, apakah Allah panjang sabar bagi hidup kita? Jika jawabannya iya, Allah panjang sabar. Tapi mengapa ada beberapa orang lalu melakukan 1-2 kali pelanggaran, tapi dia sudah dihukum Tuhan?
Oh enggak, Allah itu tidak panjang sabar katanya. Tapi kalau tidak panjang sabar, mengapa banyak orang, ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran terus menerus, tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mari kita akan sama-sama pelajari ini. Kita lihat dari nats Alkitab tadi, dari Mazmur 103 ayat 8 ini. Daud mengatakan dalam Mazmur ini, dia memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan panjang sabar katanya. Kesabarannya melampaui Daud bersabar dalam menanti tahta kerajaannya. Nah, padahal sewaktu Daud menanti akan menjadi tahta kerajaannya, yang memerlukan waktu beberapa tahun, Daud punya waktu beberapa kesempatan untuk dia bisa menjadi raja. Daud dari sejak diurapi sampai dia menjadi raja membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun. Dia bersabar menunggu kehendak Tuhan untuk dia menjadi raja. Dan banyak kesempatan untuk dalam waktu 15 tahun itu sebenarnya dia bisa menjadi raja langsung. Rakyat Israel waktu itu dengan sehati dengan para imam-imam, sehati sepikiran untuk Daud menjadi raja. Jadi dia sudah didukung rakyatnya. Lalu Daud mempunyai beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau Saul meninggal, Saul mati, pasti Daud akan menjadi raja. Nah, perkirakan mengapa Daud bisa bersabar? Karena dia tahu kehendak Tuhan pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, kadangkala ada orang juga yang berpikir bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru itu berbeda. Allah yang di perjanjian lama itu adalah Allah yang pemarah, Allah yang selalu murka, yang akan melampiaskan kemarahannya kepada ciptaannya. Salah satu contoh kasusnya adalah orang-orang Israel harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Dan satu generasi bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi Allah di perjanjian adalah Allah yang begitu penuh kasih setianya. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia-Nya sehingga Ia menyediakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan dapatkan hidup yang kekal. Itu perbedaan katanya. Memang kalau suatu rangkaian peristiwa yang panjang itu dilihat sebagai suatu kejadian singkat, maka terkesan bahwa Allah adalah yang kejam dapat terjadi. Tetapi kalau rangkaian-rangkaian peristiwa itu kita susun, kita kaitkan, maksudnya Tuhan itu sabar terhadap bangsa Israel. Allah itu tetap setia pada bangsa Israel. Nah, sejak keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, kalau dilihat dari satu peristiwa sepertinya Allah kejam. Kan tadi saya bilang kan satu generasi hilang. Tapi lihat satu persatu peristiwa-peristiwanya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ketemu dengan Laut Teberau. Mereka ngomel. Apa Tuhan menghukum mereka? Tidak. Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan membelah Laut Teberau sehingga mereka bisa lewat. Sesudah itu, mereka datang di Mara. Mereka tidak menemukan air karena airnya pahit di sana, tidak bisa minum. Apa Tuhan marah di sana? Allah murka? Tidak. Tuhan memberikan air. Lalu banyak kasus-kasus lain yang membuat orang Israel ngomel lagi. Nanti dia ketemu lagi
nggak ada makanan, nggak ada minuman. Mereka ngomel, tapi Allah tidak menghukum mereka. Allah memberikan apa yang mereka mau. Allah mulai menghukum mereka, yaitu sampai bangsa Israel itu menyembah patung anak lembu emas. Setelah itu Tuhan menghukum bangsa Israel bertubi-tubi. Jadi kau melihat sekilas kisah bangsa Israel seperti Allah yang kejam. Tapi kau melihat peristiwa-peristiwa satu persatu, sebenarnya Allah sudah sabar ke bangsa Israel. Allah murka, arah marah pada bangsa Israel karena Allah punya tujuan pada bangsa Israel, supaya mereka tidak mengomel terus. Nah, dalam kesabaran Allah ini ada beberapa yang harus kita, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita bisa meminta kesabaran Allah itu melalui doa. Maksudnya apa? Kita bisa mempercepat kesabaran Allah atau kita juga bisa memperlambat kesabaran Allah. Oke, kita baca dari Yeremia 15 ayat 15 katakan, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena aku. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang masa pelayanan cukup panjang. Dia ada dalam 6 zaman Raja Yehuda dan menyaksikan 3 kali penyerbuan Babel ke Yehuda. Nabi Yeremia terus menyuarakan agar orang Yehuda bertobat jika tidak mereka akan ditaklukkan kepada bangsa Babel. Pernyataan yang keras ini membuat Nabi Yeremia harus ditangkap. Dia dipenjarakan sebab banyak orang yang melawannya. Orang tidak suka dengan pemberitahuan dari Yeremia ini. Karena perlawanan ini, Nabi Yeremia meminta Tuhan untuk tidak bersabar menghadapi orang ini. Yeremia ingin Tuhan menghukum orang-orang Yehuda ini. Satu doa untuk meminta kesabaran Tuhan yaitu Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 18 ayat 20 dikatakan, banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, katanya. Sesungguh sangat berat dosanya sehingga Tuhan akan menjungkir balikan kota itu. Nah, lalu Abraham mendengar hal itu lalu bernegosiasi dengan Tuhan. Katanya begini, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama orang-orang fasik? Jika ada 50 orang, katanya, apakah engkau akan menyungkirkan balikan Sodom dan Gomora? Allah berkata, tidak, katanya. Saya tidak akan menjungkir balikan, katanya. Abraham berpikir sepertinya tidak mungkin ada orang benar, 5 orang di Sodom dan Gomora. Akhirnya dia meminta 45 Tuhan. Kalau 45 ada yang benar, apakah dijungkir balikan? Tidak, katanya. Kalau 40, tidak. Kalau 20, Tuhan 20 aja. Allah tidak akan menjungkir balikan. Tuhan satu lagi aja, katanya. Katanya gini, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini aja. Jika ada 10 orang didapati di sana orang benar, apakah engkau akan menjungkir balikan? Allah berkata, tidak akan menjungkir balikan Sodom dan Gomora jika ada 10 orang yang benar di sana. Dan akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan karena tidak ada 10 orang yang benar di sana. Jadi kesabaran Allah bisa kita negosiasikan, tapi tidak dilupakan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu poin pertama, doa bisa mengubah kesabaran Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yang saya bagikan itu, mengapa Allah panjang sabar?
Allah panjang sabar karena Dia mengerti kita. Kita orang berdosa yang keinginnya ingin melakukan yang jahat. Ada suatu kali Perdana Menteri Inggris sedang berpidato di depan publik dan juga di anggota DPR. Dia mengungkapkan sebuah data tentang semua kegiatan-kegiatan dia, bahwa keberhasilan-keberhasilan dia. Sesudah dia pidato, semua berjalan dengan lancar. Akhirnya diketahui bahwa data-data yang dia sampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Semua mengkritik. Sebenarnya tidak ada kesalahan dari Perdana Menteri ini, karena dia menyampaikan itu sesuai dengan teks yang ada tertulis, yang dikerjakan oleh sekretarisnya. Mengetahui bahwa banyak orang-orang menghujat Perdana Menteri ini karena datanya yang tidak valid. Sekretaris yang membuat pidato ini merasa bersalah. Dia merasa takut. Dia takut dimarahin oleh Perdana Menteri ini dan dia takut dipecat. Keesokan harinya dia datang ke Perdana Menteri itu mau mengucapkan maaf, dan dia dengan berat hati pasti dia akan dipecat gitu. Tapi apa yang terjadi? Perdana Menteri ini dia tidak memarahi dia. Dia mengerti bahwa itu adalah suatu kesalahan yang bisa terjadi pada siapapun. Sekretaris ini begitu senang sekali gitu. Dia mengucapkan banyak terima kasih karena Perdana Menteri ini tidak memecat dia, tidak memarahi dia, cuma menasehati saja bahwa lain kali jangan melakukan kesalahan seperti itu. Seperti itulah Tuhan mengerti kita. Dia mengerti bahwa kita itu selalu melakukan keinginan yang jahat. Keinginan daging selalu berada di dalam hidup kita. Katakan, kejatuhan manusia ke dalam dosa yang hatinya selalu menuju ke jahat. Di dalam Kejadian 8 ayat 21 dikatakan, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang dihimpulkan hatinya adalah jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukannya. Jadi katakan kayak ini, hatinya jahat sejak kecil. Allah mengerti manusia sudah jatuh ke dalam dosa, hidupnya dalam keinginan daging. Kalau boleh saya jujur, apakah kita hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Sesuai dengan kehendak Tuhan? Jawabannya pasti belum. Kita selalu melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 7, 18 dan 19 katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus mengatakan manusia cenderung untuk melakukan yang jahat. Bayangkan kalau Allah tidak panjang sabar. Hidup kita akan penuh dengan kutukan. Hidup kita akan penuh dengan ganjaran dari Tuhan. Mungkin seisi dunia ini akan sedikit sekali jumlah orangnya. Nah, dalam Mazmur 103 ayat 9-10 dikatakan juga, ia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ia tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada dia setimpal dengan kesalahannya. Dan di ayat 14 dikatakan, sebab dia Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita debu. Debu mudah diboncang, diterbangkan ke sana kemari oleh angin. Yang kecil pun debu bisa terbawa. Nah, dalam kisah Yunus dijelaskan di sini, Allah mengerti sifat manusia. Manusia sifatnya selalu ingin melawan Allah. Ingat kita Yunus.
Yunus diperintahkan untuk memberitakan Injil ke sana, Injil pertobatan ke sana, supaya bangsa Niniwe itu bertobat. Yunus tahu bangsa Niniwe ini adalah ibu kotanya kerajaan Persia, Babel, yang selalu menyerang bangsa Israel. Yunus inginnya kota Niniwe ditungkir balikan seperti Sodom Gomora, karena tahu kejahatannya. Tapi Tuhan ingin berkata lain, ingin menyelamatkan kota ini. Yunus disuruh pergi ke sana. Dia disuruh pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Jadi Tuhan menyuruh ke timur. Yunus dengan sengaja dia pergi ke barat. Dia menjauh dari kota Niniwe. Tuhan tepat memberi kesabaran pada Yunus. Yunus datangkan badai, dia akhirnya diturunkan dari perahu itu. Dia lalu ditangkap oleh ikan dan dibawa akhirnya ke kota Niniwe. Di kota Niniwe, Yunus berkata, bertobatlah, kalau enggak kota ini akan dihancurkan. Raja bersama rakyat bertobat. Yunus bukan senang, malah dia marah ke Tuhan. Tuhan, mengapa senang? Kenapa kesabaran engkau ada dalam kota Niniwe ini? Itulah yang dilakukan Yunus. Dia bertolak belakang, ingin melawan Tuhan. Dia inginnya keinginannya sesuai dengan keinginan hati dia. Mengapa Allah sabar? Karena Allah mengerti kita. Kita orang berdosa yang keinginannya ingin menjauh, ingin melawan perintah dari Allah. Kalau Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak sabar, maka banyak sekali yang binasa. Karena keinginan-keinginannya bertolak belakang dengan Tuhan. Nah, dalam panjang sabarnya Tuhan, dia mengerti bahwa kita masih hidup dalam keinginan daging dan masih hidup dengan pola pikiran yang lama. Itu poin kedua. Poin ketiga yang saya mau bagikan, mengapa Allah panjang sabar? Karena Allah ingin kita bertobat. Karena Allah ingin kita itu kembali ke kehidupan yang benar. Menuju kehidupan yang baru, yang hidup serupa dengan Kristus. Dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, katanya, Tuhan tidak lalai menetapi janjinya, tetapi sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah panjang sabar karena ingin kita tidak binasa. Tuhan ingin kita berubah atau bertobat dan mengambil keputusan tidak hidup dalam kehidupan yang lama, yaitu kehidupan keinginan daging di Galatia dikatakan ada apa? Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri dan lain-lain. Mengapa? Karena keinginan daging adalah menuju maut. Tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan mengenakan manusia baru dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu serupa dengan Kristus. Dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, katanya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan dan kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kepada ketobatan? Kalau tidak ada pertobatan, kita tidak menghargai keselamatan dari Tuhan. Nah, ingat kisah Nuh. Kisah Nuh, Tuhan mendatangkan bahtera ke dalam dunia ini. Nuh membuat bahtera bukan dalam 1-2 hari atau dalam 1-2 bulan, bukan tahunan, tapi kurang lebih dia menghabiskan waktu sampai puluhan tahun. Dan dia membangun itu di atas gunung. Pasti semua orang melihat itu.
Pasti orang bertanya, kenapa kamu membangun perahu sebesar itu di atas gunung? Tuhan punya tujuan dan maksud. Supaya orang melihat dan orang bertanya. Saat bertanya itu nanti Nuh akan menjelaskan semuanya. Dan mungkin akan ada banyak orang bertobat. Tapi tidak semua orang mau bertobat. Menertawakan semua kisah Yunus. Jadi Tuhan memberi waktu supaya orang bertobat. Tapi pada zaman Nuh itu tidak ada yang bertobat, hanya keluarga Nuh. Tuhan panjang sabar merupakan kesempatan kita untuk merubah diri, yaitu berbalik dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Yang pertama, doa dan kesabaran Tuhan bisa seiring. Yang kedua, mengapa Tuhan panjang sabar? Karena Dia mengerti kita. Mengapa Dia beri panjang sabar? Karena kita ingin bertobat. Yang poin keempat, bahwa panjang sabar Allah itu ada batasnya. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskannya dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, awan dan adalah debu kakinya. Bahwa banyak orang Kristen menganggap bahwa Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih itu akan terus bersabar terhadap tingkah laku kita yang tak taat dan tak mau mendengar suaranya. Apabila kehidupan kita terus bergumul dan sulit lepas dari dosa, sekarang bertaubat, besok kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita di posisi itu, apakah kita akan marah? Apakah akan kita berdiam diri saja? Tentu tidak. Tuhan ingin menghukum, ingin menghajar orang itu. Tapi bukan karena Dia ingin balas dendam, bukan. Ya. Tetapi kasih Tuhan masih jauh lebih besar ketimbang rasa kecewanya. Dia kita berulang-ulang berbuat dosa. Kita berulang-ulang melakukan kesalahan. Tapi Allah masih berkenan dan memberi kesempatan kita untuk berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Nah, tetapi jangan pakai itu untuk celah untuk berbuat dosa. Karena meskipun Tuhan panjang sabar, meskipun Tuhan penuh kasih-Nya, Dia tidak akan membiarkan satu pelanggaran pun. Tadi di dalam Nahum dikatakan apa katanya? Ia tidak sekali-kali akan membebaskan hukuman orang yang bersalah kepada Dia. Nah, dalam Keluaran 4 pernah suatu saat Allah itu murka kepada Musa. Mengapa? Tuhan marah terus kepada Musa karena Musa disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa memberikan alasan, saya tidak pantas, saya tidak banyak bicara, terus menerus. Padahal Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dia memberikan Harun untuk berbicara. Lalu Dia memberikan tongkat untuk memberikan mujizat. Di dalam Keluaran 4 nanti dikatakan Tuhan murka pada Musa sampai Tuhan ingin membunuh dia. Tuhan punya batas waktunya. Nah, kita perhatikan dalam ayat 2 di Nahum 1 itu, sebelum dari tadi kita baca ayat 3, Tuhan itu adalah cemburu. Tapi kecemburuan Tuhan itu bukan seperti kecemburuan manusia. Kalau cemburu manusia itu berasal sesuatu yang negatif, yaitu tidak nyaman, tidak pasti, tidak percaya, atau habis kesabarannya. Tapi kalau kecemburuan Tuhan, karena Dia punya yang lebih baik buat kita. Dia tidak mau kita jatuh dan mencegah dia dari jahat dan dapat berjalan sesuai kehendaknya. Nah, kesabaran ada waktunya. Bukan berarti kesabaran Tuhan itu habis. Kenapa kita marah? Karena kita sudah kehabisan kesabaran kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Dia tahu kita dalam posisi jelek. Tuhan tahu kita dalam posisi salah. Dan kita akan jatuh terpuruk. Tuhan mengapa memberikan
ganjaran pada kita, memberikan hukuman kepada kita. Habis kesabarannya karena dia tahu kita salah. Kalau kita tidak diberitahu dengan cara beri hukuman, beri ganjaran, kita akan jatuh terus terpuruk. Kita akan jatuh menjauh dari Tuhan. Nah, jika masih ada kesempatan dari kita, masih ada kesempatan buat kita dari Tuhan, bersyukurlah bahwa Tuhan panjang sabar masih memberi waktu kita untuk berbenah, memperbaiki diri dan kembali kepada jalan benar. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan tidak ingin seorang pun dari kita jatuh. Tidak ingin semua orang gagal menerima keselamatan yang Tuhan telah buat. Perlu kita ingat di dalam 2 Petrus ayat 8 katakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lakukan, bahwa di hadapan Tuhan satu seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Kapan batasnya? Kita tidak tahu. Seperti perumpamaan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan batas waktu Tuhan. Tapi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga ia mengorbankan anaknya di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Mari kita hargai keselamatan Tuhan, bahwa Tuhan sangat memberi kesempatan kita. Kesabarannya terus hidup pada kita. Tapi ada suatu titik Tuhan akan memberikan ganjaran supaya kita bisa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 103 ayat 13 katakan, mengapa Tuhan memberikan ganjaran, katanya, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seorang yang baik, seorang bapa yang baik, bukan membiarkan anaknya terus melakukan yang sesuai keinginan dia, walaupun itu tahu salah. Tidak, seorang bapa yang baik akan menegur. Kalau anaknya tidak menurut, pasti dia akan memberikan hukuman pada anak itu. Mengapa? Karena dia sayang, karena tahu anaknya itu akan jauh terjerumus ke dalam dosa yang lebih berat. Tuhan seperti itulah. Kenapa batas kesabaran Tuhan habis? Karena Tuhan ingin kita tidak makin jatuh terpuruk ke dalam dosa. Tuhan ingin menyelamatkan, Tuhan ingin mengingatkan bahwa jalan yang diambil kamu itu salah. Penutup dari firman Tuhan hari ini, Allah panjang sabar karena Dia mengerti kita. Kita masih hidup dalam keinginan daging, tetapi jangan pernah memanfaatkan kesabaran Tuhan itu sebagai peluang untuk berbuat dosa. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan kita untuk merubah diri. Kalau tidak ada pertobatan di dalam hidup kita, berarti kita tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Jika Tuhan masih panjang sabar, Dia memberi waktu kepada kita untuk berbenah dan memperbaiki diri dan menuju jalan yang benar. Dan kalaupun Tuhan memberikan ganjaran hukuman kepada kita, kita ingat, Dia sayang kepada kita. Dia tidak mau kita jatuh terpuruk ke dalam dosa. Dan bawalah semuanya itu dengan doa dan mintalah pengampunan kepada Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu mendoakan berkat hari ini luar biasa. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun kita. Mari kita akan berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kasih karunia-Mu. Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami, merupakan kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami, yang memberikan iman bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami, memberikan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau menolong kami di dalam pekerjaan kami. Engkau menolong kami untuk pelayanan kami. Engkau menolong kami buat keluarga kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan.
Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu arahkan seluruh pandanganmu kepada Tuhan yang memiliki alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menolong engkau dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.